Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Asya Aurelia, NPM 2101080026, MK Kimia Dasar, dosen pengampu Ibu Dwi Kurnia Hayati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih struktur atom itu. Simak penjelasannya ya teman-teman. Pengertian struktur atom. Struktur atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilingnya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral atau terkecuali pada hidrogen 1 yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Nah, atom juga mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral. Sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif dan merupakan ion. Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron pada inti atom tersebut. Jumlah proton pada apa yang menentukan unsur kimia atau tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. Nah, ini dia macam-macam model atom. Yang pertama itu ada model atom John Dalton. Yang kedua ada model atom J.J. Thomson. Dia memiliki neutron dan elektron. Kelemahan dari Dalton diperbaiki oleh J.J. Thomson bereksperimen yang dilakukannya tabung sinar katoda. Hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. Nah, ini dia model atom Rutherford, yaitu di sini ada nukleus, ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Nah, yang ketiga itu ada model atom Bohr, yang terdiri dari yang di dalam lingkaran itu ada inti, terus yang di bagian garis luar itu elektron orbit, terus yang icon min atau minus itu elektron, yang bermuatan positif itu proton. Jadi yang berwarna hijau ini disebut neutron ya. Kelebihan model atom Bohr. Atom terjadi beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahan model atom Bohr tidak dapat menjelaskan efek zaman dan efek Stark, dan tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik. Pengaruh medan magnet terhadap atom-atom dan spektrum atom yang berelektron lebih banyak. Nah, ini dia model atom mekanika kuantum. Nah, di situ tuh terdapat nukleus atau bisa disebut juga inti atom. Terus ada elektron di luar lingkaran ini yang mengorbit. Terus ada orbit ini tuh sebagai lingkaran garis orbit itulah pokoknya. Nah, ini ada quantum model. Nah, berikut ini beberapa keunggulan atau kelebihan teori atom mekanika kuantum modern. Yang pertama, dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Yang kedua, dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Dan yang keempat itu mengidentifikasikan proton dan neutron pada inti sedangkan elektron pada orbitalnya. Lalu kelemahan yang dimiliki, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Model atom mekanika kuantum sulit diterapkan untuk sistem makroskopis atau skala lebih besar dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Mengenal struktur atom itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada elektron, proton, inti atom, dan neuron. Nah, proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Sementara elektron berada di kulit atom, mengitari inti atom ini ada dalam di orbit di sekelilingnya dan bermuatan negatif. Nah, inti atom adalah pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh awan elektron
Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari suatu atom. Neutron atau neutron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan atau netral dan memiliki massa. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi atom. Konfigurasi yang pertama kali diusulkan adalah model atom Bohr dan masih umum tentang kulit dan subkulit. Yang dimaksud kulit dalam konfigurasi elektron adalah himpunan elektron yang dapat menempati bilangan kuantum utama atau n yang sama. Atom ke n dapat menampung 2n pangkat 2 elektron. Contoh, jika kulit pertama dapat menampung 2 elektron, kulit kedua elektron atau 8 elektron, dan kulit ketiga 18 elektron. Yang kedua itu ada penulisan model panjang. Konfigurasi elektron yang paling umum atau model panjang dituliskan dalam bentuk nomor urutan subkulit. Nama subkulit yang diikuti angka superchip atau pangkat yang menyatakan jumlah elektron. Sebagai contoh, hidrogen H hanya mempunyai sebuah elektron atau nomor atom H adalah 1. Maka konfigurasi elektron untuk hidrogen adalah 1s pangkat 1 atau dibaca 1-s-1. Fosfor P mempunyai nomor atom 15, maka konfigurasi elektron P adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 3. Lalu yang ketiga itu ada penulisan model gas mulia. Jika ingin menuliskan konfigurasi suatu elektron atom yang mempunyai nomor atom yang tinggi, nah tentu akan merepotkan karena terlalu panjang kan. Ada satu model penulisan yang direkomendasikan, yaitu menggunakan nomor atom gas mulia. Sebagai contoh, konfigurasi elektron P dapat dituliskan menjadi Ni 3s pangkat 2, 3p pangkat 2. Dalam hal ini nomor atom neon adalah 10 dan konfigurasinya adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6. Yang keempat itu ada pengisian elektron. Konfigurasi suatu elektron tidak dituliskan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kendaraan energi. Nah, selanjutnya ada konfigurasi elektron ion. Unsur yang mengalami ionisasi akan mengalami perubahan jumlah elektron. Sebagai contoh adalah besi Fe yang mempunyai nomor atom 26, kemudian mempunyai konfigurasi elektron Ar 3d pangkat 6, 4s pangkat 2. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.